Khitan perempuan adalah praktik yang telah dilakukan di berbagai budaya dan masyarakat selama ribuan tahun. Praktik ini memiliki berbagai nama dan bentuk, serta telah menjadi subjek perdebatan di bidang medis, hukum, dan hak asasi manusia. Artikel ini akan membahas khitan perempuan secara rinci, mencakup aspek sejarah, jenis-jenis, perspektif agama, dampak kesehatan, hingga pandangan hukum dan upaya pencegahan. Khitan perempuan adalah prosedur yang melibatkan pemotongan, pengangkatan, atau modifikasi pada bagian organ genital eksternal perempuan, yang umumnya dilakukan dengan alasan tradisi, budaya, atau agama. Praktik khitan perempuan telah ada sejak zaman kuno dan ditemukan dalam berbagai masyarakat di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa praktik ini dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno, Arab pra-Islam, dan berbagai suku di Afrika. Saat ini, masyarakat Indonesia digemparkan oleh keputusan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 mengenai penghapusan sunat perempuan. Ketidakjelasan mengenai larangan khitan perempuan menyita perhatian umat Islam di Indonesia dan mengundang berbagai macam pro dan kontra. Salah satu alasan pelarangan khitan bagi perempuan adalah pandangan bahwa praktik ini melanggar hak asasi manusia, khususnya karena dianggap sebagai mutilasi genital perempuan (FGM) yang membahayakan kesehatan fisik dan psikologis. Di sisi lain, dalam syariat Islam, khitan dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, meskipun tidak selalu diwajibkan bagi perempuan. Kontroversi muncul karena khitan perempuan dalam beberapa budaya sering dilakukan dengan cara ekstrem yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM. Sementara syariat Islam menekankan agar praktik ini dilakukan tanpa menimbulkan bahaya. Pada dasarnya, keabsahan khitan perempuan dalam Islam sangat ditentukan oleh mekanisme pelaksanaannya. Bagaimana Islam memandang fenomena larangan khitan bagi perempuan. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai definisi khitan perempuan menurut medis, tipe-tipe khitan, mekanisme khitan menurut syariat, hikmah khitan, serta pandangan tentang khitan perempuan menurut HAM dan syariat. Khitan perempuan dalam bahasa medis sering disebut dengan sirkumsisi, maksudnya pemotongan organ kelamin pada perempuan yang populer dengan istilah female genital mutilation. 13 Alsu sebagaimana dikutip Suparjo DKK 14, khitan perempuan adalah tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelaminnya atau melakukan tindakan tertentu terhadap perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut. Secara umum, terdapat 4 tipe sunat perempuan, yaitu tipe 1. Tipe sunat perempuan ini juga dikenal dengan sebutan klitoridektomi. Pada tipe ini, sebagian atau seluruh klitoris diangkat. Tipe kedua, pada sunat perempuan tipe 2, tak hanya sebagian atau seluruh klitoris yang diangkat, tapi juga labia. Labia adalah bibir bagian dalam dan luar yang mengelilingi vagina. Tipe ketiga, pada sunat perempuan tipe 3, labia dijahit menjadi satu untuk membuat lubang vagina lebih kecil. Sunat perempuan tipe ini disebut juga dengan istilah infibulasi. Tipe keempat, sunat perempuan tipe 4 mencakup semua jenis prosedur yang merusak alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis, termasuk dengan cara menusuk, memotong, mengikis, atau membakar. Sekitar 90% kasus sunat perempuan termasuk dalam tipe 1, 2, atau keempat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 10% atau lebih, merupakan sunat perempuan tipe ketiga. Khitan bagi wanita adalah dilakukan dengan jalan memotong sebagian dari daging yang berada paling atas farji, tepatnya di atas lubang keluarnya air kencing yang bentuknya menyerupai cengkir ayam. Dan daging tersebut dinamakan bisyir. Berdasarkan mekanisme yang telah dianjurkan oleh syara dari 4 tipe di atas, maka mekanisme khitan yang dilakukan medis yang sesuai dengan ketentuan syara adalah tipe pertama, yaitu memotong sebahagian, bahkan memotong sedikit lebih baik dalam pandangan syara. Adapun pada klitoris yang kecil cukup diiris saja. 3 tipe yang lain bertentangan dengan syara dan haram hukumnya, karena dianggap menyakiti. Beberapa hikmah khitan perempuan: menambah kecantikan pada wajah, memperbaiki budi pekerti perempuan, menstabilkan syahwat,
memberikan rasa tambah lezat pada suami ketika bersenggama, menjamin kebersihan dan kesucian pada alat vital perempuan. Pandangan hak asasi manusia terhadap hitan perempuan, atau yang lebih dikenal sebagai female genital mutilation, secara umum adalah bahwa praktik ini melanggar hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan. FGM dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, melanggar hak atas integritas fisik, kesehatan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi serta perlakuan tidak manusiawi. Sedangkan menurut perspektif syara tidak dikategorikan ke dalam pelanggaran HAM jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh syara. Apabila terjadi kontradiksi antara perspektif syariat dan hak asasi manusia, maka pandangan syariat harus diutamakan karena imam wajib ditaati dalam perintah dan larangan yang sesuai dengan syariat, selama dia tidak melanggar hukum, yaitu tidak memerintahkan sesuatu yang dilarang, sebab dia hanya memerintahkan apa yang dianjurkan oleh syariat. Ketaatan kepada imam harus mencakup ketaatan lahiriah dan batiniah, bukan hanya secara lahiriah saja. Itulah kira-kira pandangan wajib khitan bagi perempuan. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi pelajaran penting bagi kita semua dan dapat memperluas pemahaman kita. Terima kasih, sampai jumpa.